أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين نحمده سبحانه وتعالى ونستهديه ونستعين به ونشكره ونعوذ بالله العلي العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له ملك السماوات والأرض وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا النبي محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وحبيبه الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فجزاه الله عنا خير ما جزى. اللهم صل على النبي محمد صلاة تقضي بها حاجاتنا وتفرج بها كرباتنا وتكفي عنا بها شر أعدائنا وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتدى بسنته إلى يوم الدين تسليما كثيرا. يا أيها المسلمون أوصي نفسي وإياكم جميعا بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. صدق الله العظيم. أما بعد. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, mari kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Esa yang telah menciptakan alam semesta beserta seluruh isinya, Zat yang telah melimpahkan karunia kepada seluruh makhluknya termasuk kita semua, baik dalam wujud usia, kesehatan, kekuatan untuk mencari rezeki, kekuatan untuk menuntut ilmu, dan yang lebih berharga dari semua hal itu adalah karunia iman, Islam dan ihsan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarga dan sahabat beliau serta orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir. Dan dalam majlis Jumat yang mulia dan penuh berkah ini, khatib berwasiat kepada diri khatib dan para jamaah sekalian, marilah kita senantiasa berusaha meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sekuat tenaga melaksanakan perintah-perintahnya serta menjauhi larangan-larangannya. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, pada mimbar Jumat kali ini perkenankan khatib menyampaikan tema khutbah rahasia-rahasia doa. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, di tengah-tengah masyarakat kita ada kata-kata bijak yang mengatakan hidup itu perjuangan dan doa. Makna dari kata-kata bijak ini adalah bahwa manusia yang ingin berhasil dalam hidupnya, ia harus berusaha dan bekerja dengan sekuat tenaga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan meraih cita-citanya. Dan selain itu, ia juga harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Mencipta dan Maha Mengatur kehidupan,
antara lain dengan cara memanjatkan doa-doa kepadanya supaya diberi kemudahan dan pertolongan dalam mewujudkan harapan-harapan dan keinginan-keinginannya. Tentu saja kata-kata bijak ini, yaitu bahwa hidup itu perjuangan dan doa, sesuai dan selaras dengan tuntunan ajaran agama Islam yang kita anut, yaitu manakala kita memiliki keinginan untuk mendapatkan sesuatu, maka kita harus bekerja dengan giat serta berusaha dengan gigih, dan sekaligus juga mengiringi upaya-upaya tersebut dengan doa-doa yang selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara adab mulia kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah hendaklah kita membiasakan diri untuk selalu berdoa kepadanya, baik di saat kita lapang dan sedang mendapat kenikmatan, maupun di saat kita dalam kesulitan dan betul-betul membutuhkan pertolongan. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, mengenai pentingnya kedudukan doa, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Hakim dari Ali bin Abu Talib radhiyallahu anhu, "Ad-du'a'u silahul mu'min wa imaduddin wa nurus samawati wal ard." Doa itu merupakan senjata bagi orang yang beriman, pilar agama dan cahaya lapis-lapis langit dan bumi. Dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Ad-Da' wad Dawa menyatakan bahwa jika terjadi musibah pada manusia, kemudian mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diselamatkan dari musibah tersebut, maka akan terjadi 3 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah doa manusia itu lebih kuat dari musibah, sehingga manusia selamat dari musibah tersebut. Kemungkinan yang kedua, doa manusia lebih lemah dari musibah, sehingga ia tetap terkena musibah tersebut, tetapi dalam kadar yang lebih ringan dari yang semestinya. Dan kemungkinan yang ketiga adalah doa manusia itu beserta musibah saling bertarung hingga datangnya hari kiamat. Tentang hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam Al-Hakim dari Thauban radhiyallahu anhu, "La yaruddul qadara illa ad-du'a wa la yazidu fil umri illa al-bir wa innar rajula la yuhramur rizqa bi dhanbin yusibuhu." Takdir itu tidak bisa ditolak kecuali dengan doa. Tidak ada sesuatu yang bisa menambah usia kecuali perbuatan baik. Dan sesungguhnya seseorang itu benar-benar bisa dijauhkan dari rezeki karena dosa yang diperbuatnya. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, dalam berdoa kita tidak cukup memanjatkannya sekali atau 2 kali saja. Akan tetapi kita dianjurkan untuk memanjatkan doa-doa kita secara berulang-ulang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "La ta'jizu fid du'a fa innahu la yahlaku ma'ad du'a'i ahad." Janganlah kalian lemah dalam berdoa, sebab tidak ada orang yang binasa jika ia mau berdoa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Auza'i dari Aisyah radhiyallahu anha, "Innallaha yuhibbul mulihhina fid du'a." Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang memanjatkan doa secara berulang-ulang. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, di antara perkara yang perlu dihindari oleh seseorang dalam memanjatkan doa adalah keinginan supaya doa-doanya selalu segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika ia merasa bahwa doa-doanya tidak segera dikabulkan, ia kemudian berputus asa dan berhenti memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang demikian ini ibarat orang yang menabur benih atau orang yang menanam tanaman, yang pada awalnya ia selalu menjaga dan menyirami benih dan tanaman itu.
Akan tetapi setelah sekian lama ia menyaksikan lambatnya pertumbuhan benih dan tanaman itu, ia pun meninggalkannya serta menyia-nyiakannya begitu saja. Tentu orang yang seperti ini tidak akan pernah memanen hasil dari benih yang disemainya dan juga hasil dari tanaman yang telah ditanamnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "La yazalu yustajabu lil 'abdi ma lam yad'u bi ithmin aw qati'ati rahimin ma lam yasta'jil." Qila, "Ya Rasulullah, wa man al-isti'jal?" Qala, "Yaqulu qad da'awtu wa qad da'awtu falam ara yustajabu li." Fayastahsir 'inda dhalika wa yada'a ad-du'a. Kata Rasulullah, doa seorang hamba itu selalu dikabulkan selama ia tidak memanjatkan doa yang mengandung dosa atau memutuskan tali silaturahmi serta tidak tergesa-gesa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan ketergesa-gesaan dalam berdoa itu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, yaitu orang yang berkata, "Aku benar-benar telah memanjatkan doa berkali-kali, tetapi aku tidak pernah mendapati doa-doaku dikabulkan." Kemudian orang tersebut berputus asa dan tidak mau lagi memanjatkan doa. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, agar doa-doa kita bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebaiknya memanjatkannya dalam keadaan suci, menghadap ke arah kiblat dengan sepenuh hati dan khusyuk, serta mengawali doa-doa kita dengan memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya kita benar-benar bisa memperoleh perkara-perkara yang kita harapkan. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin." Berdoalah kalian kepada Allah dengan sepenuh keyakinan bahwa doa itu akan dikabulkan, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai dan main-main. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, selain itu dalam memanjatkan doa kita perlu memanfaatkan waktu-waktu utama di mana doa menjadi sangat mustajab atau mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara waktu-waktu itu adalah 1. Sepertiga terakhir dari waktu malam. 2. Saat dikumandangkannya azan. 3. Waktu antara azan dan iqamah. 4. Seusai menunaikan salat-salat wajib. 5. Saat antara naiknya khatib salat Jumat ke atas mimbar hingga salat Jumat berakhir. 6. Waktu setelah salat asar di setiap hari Jumat. Yang ketujuh, di saat hujan turun. Yang kedelapan, di saat melakukan safar atau perjalanan jauh. Yang kesembilan, di waktu sahur. Dan yang kesepuluh, saat menjelang berbuka puasa. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, doa-doa dan permohonan-permohonan agar diri mendapatkan perlindungan itu seperti sebilah pedang. Pedang itu tergantung pada orang yang menggunakannya dan tidak semata-mata karena ketajamannya. Maka jika ada pedang yang sempurna dan tidak memiliki cacat, yang dihunus oleh tangan yang kuat, serta tidak ada sesuatu yang menghalanginya, pedang itu akan mudah merobohkan musuh. Tetapi jika salah satu atau lebih dari faktor-faktor pendukung di atas tidak ada, maka fungsi dari pedang tersebut pun menjadi berkurang. Begitu pula halnya dengan doa. Jika kandungan doa tidak benar, orang yang memanjatkan doa tidak betul-betul mampu menyatukan lisan dan kalbunya, atau ada perkara-perkara yang bisa menghalangi terkabulnya doa tersebut, maka doa itu pun tidak akan menghasilkan apa-apa. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah,
Ibnu Athaillah Al-Iskandari, seorang ulama besar dari Mesir yang hidup pada abad ke-7 Hijriah, menulis dalam kitabnya Al-Hikam, la yakun ta'akhuru amadil ata'i ma'al ilhahi fid du'ai mujiban liya'sika, fahuwa dhamana lakal ijabata fima yakhtaruhu laka la fima takhtaru li nafsika, wa fil waqti alladhi yurid la fil waqti alladhi turid. Beliau mengatakan, jangan sampai tertundanya karunia Allah kepadamu setelah engkau mengulang-ulang doamu membuatmu berputus asa. Sebab Allah telah menjamin untukmu pengabulan doa sesuai pilihannya, bukan sesuai pilihanmu, serta pada waktu yang diinginkannya, bukan pada waktu yang kau inginkan. Maksudnya, kita tidak boleh berputus asa dalam memanjatkan doa-doa kepada Allah Subhanahu wa taala manakala kita merasa bahwa doa-doa kita belum juga dikabulkan olehnya, padahal kita sudah berulang-ulang memanjatkan doa-doa tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengabulkan doa-doa hambanya apabila telah terpenuhi semua persyaratan yang mendukung terkabulnya doa-doa tersebut. Hanya saja Terkadang Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita tersebut dalam wujud yang terbaik yang sesuai dengan kehendaknya, bukan dalam wujud yang semula kita inginkan. Juga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa-doa kita pada waktu yang paling tepat untuk diri kita menurut kehendaknya, bukan menurut waktu yang semula kita harapkan. Hal ini sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, "Ma min muslimin yad'u bi da'watin laysa fiha ithmun wala qati'atu rahimin illa a'tahu Allahu biha ihda thalath, imma an tu'ajjala lahu da'watuhu wa imma an yaddakhiraha lahu fil akhirah wa imma ay yasrifa anhu minas su'i mithliha." Qalu idzan nukthir, qala Allahu akthar. Rasulullah bersabda, tidaklah seorang muslim memanjatkan suatu doa yang tidak mengandung dosa atau yang memutuskan tali silaturahmi, kecuali Allah pasti akan memberinya dengan doa tersebut salah satu di antara 3 perkara. Yang pertama, doanya dikabulkan dengan segera. Yang kedua, Allah menyimpan doanya untuk diberikan kepadanya kelak di akhirat. Dan yang ketiga, dengan doanya itu ia dihindarkan dari keburukan yang setara dengan doa yang dipanjatkannya. Lalu para sahabat berkata, jika demikian kami akan memperbanyak doa. Rasulullah menjawab, Allah lebih luas karunia-Nya daripada doa-doa yang kalian panjatkan. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah, dari uraian di atas dapat kita simpulkan beberapa hal yang terkait dengan rahasia-rahasia doa, yaitu yang pertama, kedudukan doa bagi orang yang beriman adalah sangat penting. Doa adalah senjata, doa adalah pilar agama, dan doa adalah cahaya yang menerangi lapis-lapis langit dan bumi. Yang kedua, doa bisa menghindarkan manusia dari berbagai macam musibah dan malapetaka. Yang ketiga, kita sangat dianjurkan untuk sering membaca doa dan mengulang-ulanginya, baik pada saat kesempitan maupun pada saat lapang. Yang keempat, dalam memanjatkan doa kita harus bersungguh-sungguh berprasangka baik kepada Allah serta yakin bahwa doa kita akan dikabulkan olehnya. Yang kelima, ada beberapa waktu utama untuk memanjatkan doa agar doa kita mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu sepertiga akhir dari waktu malam saat dikumandangkannya azan, waktu antara azan dan iqamah, seusai melaksanakan salat-salat wajib, saat antara naiknya khatib salat Jumat ke atas mimbar hingga salat Jumat berakhir, waktu setelah salat asar di setiap hari Jumat, di saat turunnya hujan, di saat kita melakukan perjalanan jauh, di saat kita sahur, dan di saat kita akan melaksanakan buka puasa. Dan kesimpulan yang keenam, kita harus yakin bahwa doa yang kita
bahwa doa kita pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam wujud dan pada waktu yang terbaik sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. أشهد أن لا معبود بحق إلا الله إله واحد له الملك وله الحمد وهو يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وإليه المصير. وأشهد أن محمدا رسول الله الذي أرسله ربه ليخرج الناس من ظلمات الكفر إلى نور الإسلام. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار الأطهار المهاجرين منهم والأنصار وعلى التابعين لهم بإحسان. أما بعد، عباد الله، إني أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله العلي العظيم. قال الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات في الحياة وبعد الممات. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمنا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.